tugasnya mendatangi tempat-tempat yang memang strateginya di wilayah-wilayah yang kita tidak jelas, yang mungkin kita tidak tahu keterbatasan kita. Nah, malam ini ada pembekalan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saat kita bertugas. Mohon izin, nanti juga ada tim ekspedisi yang sudah 1,5 bulan di Banten yang sedang mengerjakan jembatan. Mereka akan kembali sekitar 3-4 hari ke depan, dan mereka akan ada isolasi mandiri. Nah, mungkin sekaligus juga akan ada arahan bagaimana proses isolasinya akan seperti apa dan bagaimana. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Dr. Febri. Waktu dan tempat saya pesan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dr. Febri Mondor. Saya kebetulan dipercayakan menjadi ketua Satgas COVID di Kabupaten Bandung. Sebelumnya saya di Kabupaten Bandung saya kepala bidang penanggulangan bencana dan pengabdian masyarakat. Sudah cukup kenal lah sama teman-teman tertukaresi itu bagi lokasi bencana ada apa gitu. Cuma baru bisa bersentuhan secara mesra sekarang. Nah, Bapak ini kita dulu sekilas. Nah, di sini saya paling pintar, tidak. Kalau kita sama-sama belajar, saya juga banyak belajar juga tentang COVID ini karena memang terpaksa karena saya menjadi ketua Satgas. Jadi mau nggak mau saya harus mempelajari COVID ini. Tapi artinya yang masih sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang dokter umum. Nah, COVID ini mungkin seperti teman-teman sudah tahu, sudah pahami, dia penularannya itu melalui droplet infection. Ya, jadi sampai saat ini masih droplet infection. Jadi belum airborne infection. Memang sempat waktu itu ada perdebatan bahwa ini berubah menjadi airborne infection. Kalau airborne infection kita sudah selesai semua. Kasusnya seperti kasus 2014 yang lalu, kasus Ebola. Seperti itu. Nah, Ebola itu yang di Afrika itu airborne. Nah, untuk sempat memang ada yang menyatakan bahwa WHO menyatakan bahwa ini berubah ke arah airborne infection. Jadi itu ternyata sebenarnya salah karena ini ada media yang suplik pernyataan WHO itu yang tidak diambil dari utuh dari atas sampai ke bawah, tapi mereka cuma ngambil di tengah-tengahnya. Saya nggak tahu apa motivasi media itu. Nah itu sehingga akhirnya berkembanglah di masyarakat, bahkan di kami juga tenaga medis, bahwa ini berubah jadi airborne infection. Nah akhirnya kita klarifikasi bukan, dan juga ada kenalan teman di WHO Indonesia klarifikasi, ternyata sebenarnya gini, mereka bukan menyatakan mendeklarasi bahwa ini mendeklarasi bahwa ini airborne infection sekarang. Tidak. Jadi sebenarnya mereka memberikan warning kepada teman-teman dokter yang melakukan tindakan-tindakan khusus, seperti misalnya dokter gigi, terus dokter yang melakukan tindakan intubasi yang membuat intubasi kita teman-teman udah paham ya kalau di fertility itu PPPT diajarkan juga ya. Nah, terus yang melakukan nebulizer untuk orang-orang yang sesak, baik itu asma maupun kasus-kasus COVID seperti ini. Nah itu ada uap air yang keluar. Nah itu yang dikhawatirkan oleh WHO, makanya dikasih warning untuk teman-teman dokter yang melakukan penanggulangan ini untuk benar-benar menggunakan APD yang standar. Nah jadi tidak ada WHO mendeklarasi bahwa ini airborne, dan sampai detik ini pun masih tetap droplet infection. Nah, droplet infection itu gini, misalnya kita batuk atau bersin, karena kita suka mengeluarkan cairan ya di mulut maupun di hidung. Nah, seperti itu. Jadi ketika keluar, dia jatuh, katakanlah di sini, di meja ini. Nah, bagaimana dia apakah bisa menular? Nah,
misalnya dia jatuh di sini, ya udah. Selama kita tidak ngapa-ngapain, misalnya gini, saya tidak pegang nih, kita sebenarnya aman, tidak akan tertular. Tapi kalau begini jatuh di sini, terus saya pegang nih, dan saya gini aja, saya tidak ngapa-ngapain dengan tangan saya yang sudah terkontaminasi dengan droplet cairan dari yang keluar itu. Selama saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak menular. Dan dengan catatan selama di kulit tangan kita ini tidak ada luka, baik itu luka yang besar yang terlihat maupun mikrolesi. Mikrolesi itu luka yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kita harus menggunakan kacamata besar. Selama itu kita yakinkan tidak ada, aman. Nah, ya itu. Nah, tapi kalau misalnya saya pegang seperti ini, terus saya pecah-pecah mata, terus dekat hidung, ya, terus kita makan nih, sudah terbiasa pasti saya juga biasa gitu Pak. Makan roti, plastiknya kita buang, rotinya kita pegang. Nah, terus kita tidak cuci tangan, ya kan Mas? Menteri Kesehatan sempat bilang bahwa virus ini sebenarnya virus yang biasa, betul. Nah, karena virus ini, si COVID ini, selama daya tahan tubuh kita bagus, dia akan kalah. Nah, kenapa 14 hari? Karena berdasarkan penelitian yang kasus di Wuhan, Cina. Gitu. Selama 14 hari, kalau daya tahan tubuh kita bagus, justru mengalahkan si COVID ini, si virus COVID ini. Nah, dan dia memang sebenarnya karena dia golongan virus SARS atau golongan influenza besarnya, itu kayak itu atau pilek biasa sebenarnya. Selama daya tahan tubuh kita bagus, dia akan sembuh sendiri. Cuma ada orang-orang tertentu yang dia bisa akan menjadi parah. Misalnya orang-orang di usia lansia. Nah, di usia itu plus karena gini, tubuh manusia itu sama kayak kita. Jadi dari waktu kita lahir, ya, daya tahan tubuh kita masih belum bagus. Ya, makanya kenapa sekarang program 6 bulan ASI harus pure bayi itu, karena untuk mendapatkan asupan daya tahan tubuh dari ibunya, dari ibu. Nah, kalau kita usia produktif, daya tahan tubuh kita lebih bagus. Nah, ketika orang usia 50 tahun ke atas, daya tahan tubuh mereka hampir sama kayak mulai lagi kayak menjadi seperti bayi itu. Nah, terus kalau ditambah lagi dengan penyakit-penyakit tertentu yang kalau bahasa kita medis itu komorbid, misalnya penyakit-penyakit hipertensi, kencing manis, nah itu akan memperparah, kayak terutama masalah kencing manis, itu akan memperparah daya tahan tubuhnya, dan daya tahan tubuhnya kurang bagus orang-orang yang kencing manis. Nah itu yang banyak kasus-kasus sekarang itu lebih ke orang usia lansia. Nah, jadi artinya ini kita tidak perlu takut dengan COVID ini, tapi kita perlu waspada dan juga tidak boleh panik seperti itu. Nah, jadi gambaran tentang si virus itu ini. Nah, seperti ini latar belakangnya ya. Dari yang COVID yang pertama itu dari tahun 31 Desember dilaporkan oleh WHO ya di Cina seperti itu. Kemudian 7 Januari ya, perkembangannya sampai tanggal 11 Maret itu WHO mendeklar bahwa penyakit ini menjadi pandemi. Nah, apa sih pandemi itu? Pandemi itu suatu tingkatan di mana penyakit ini meluas dengan cakupan yang sangat luas dan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi ada KLB dan ada epidemi, ada pandemi. Pandemi ini sudah tingkatan paling atas, artinya penyakit ini cepat sekali meluas. Sudah menyerang lebih dari, bukan dari satu negara aja, satu wilayah aja. Nah, cuma yang jadi masalahnya memang benar penyakit ini sebenarnya penyakit biasa, tapi masalahnya penularannya sangat cepat sekali. Jadi berbeda dengan kita virus-virus influenza biasa atau pilek biasa, ya. Nah, dia lebih rendah kekuatan si virus ini. Tapi kalau virus COVID ini gejalanya sama seperti batuk pilek, tapi dampaknya besar. Seperti itu. Nah, itu yang saya sedikit menjelaskan tentang penyakit COVID ini. Nah, sekarang bagaimana kita, tentu yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Ya kan? Yang paling penting itu sebenarnya pencegahan.
Nah saat ini makanya kenapa pemerintah menyarankan kita menggunakan masker. Gitu. Masker kain untuk masyarakat umum, ya masker medis, masker N95 untuk petugas kesehatan dan masker bedah itu untuk petugas kesehatan. Karena untuk perlindungan. Nah masyarakat umum kenapa sih harus menggunakan masker? Jadi kita mungkin bahas dulu satu-satu ya masalah masker. Nah, karena gini, kalau kita tujuan kita menggunakan masker itu, kalau kita batuk atau kalau kita bersin, ini ketahan. Jadi si dropletnya itu nggak kemana-mana. Nah, kalau yang kita tidak menggunakan masker, terus kita batuk, kita bersin, itu gaya dropletnya untuk keluar dari mulut kita itu bisa sampai 1 sampai 2 meter. Makanya kenapa ada dasarnya social distancing itu minimal 1 meter. Ada dasarnya karena hasil penelitian. Nanti kapan-kapan saya kasih. Saya baca ada artikel yang saya pernah baca, itu kecepatan orang bersin droplet yang keluar dari mulutnya diteliti itu kurang lebih kecepatan 100 km per jam. Kecepatannya dari keluar dari mulut kita. Kalau nggak salah kalau yang batuk dia cuma 40 sampai 50 km per jam. Nah itulah kenapa ada sosial atau sekarang terkenalnya physical distancing. Itu tujuannya. Nah itu kenapa kita menggunakan masker. Terus apakah kita menggunakan masker? Ini saya berbicara mungkin kalau masyarakat teman-teman di kita itu yang medis ya Pak ya. Nah terus bagaimana kita menggunakan masker yang baik? Masker kain kita menggunakan itu maksimal 4 jam. Sama, masker medis juga kami menggunakan masker bedah yang kayak dokter siap Adi. Nah, Pak Adi pakai itu yang jelas itu namanya masker bedah. Nah, itu maksimal hanya 4 jam kita menggunakan. Kalau masker N95 itu dia maksimal hanya 1 hari. Gitu. Jadi itu aturan WHO. Nah, tapi dengan kondisi keterbatasan masker kita melakukan bisa dilakukan dekontaminasi. Tapi kalau masker N95 untuk teman-teman dokter yang melakukan tindakan kayak dokter gigi itu hanya sekali pakai, tidak boleh dipakai ulang. Tapi kayak saya misalnya periksa pasien, saya bisa melakukan dekontaminasi si masker N95 itu bisa 3 kali. Selebihnya nggak boleh. Gitu.